enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Dr. Agung Widayani MSc dari Farmakologi FKIK Unram. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang antibiotik ya. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui apa itu antibiotik, gitu ya. Mungkin kita brainstorming dulu ya. Nah, sebelum brainstorming saya menjelaskan sedikit. Jadi strategi dari pembelajaran ini adalah dengan metode atau mengungkapkan pendapat secara terbuka ataupun kemampuan diskusi. Jadi adik-adik yang bertanya di sini itu nilainya akan berbeda dibandingkan yang pasif, yang nggak bertanya gitu ya. Ya oke. Terus kemudian ada afektif. Jadi tepat waktu, tanggung jawab. Yang kita lihat adalah discharge-nya ya. Jadi apa sih yang ada di sana gitu ya, pintar dengan kultur betul. Terkaitan dengan farmakologi dan pemilihan terapi bagi pasien, karena kita adalah seorang tenaga kesehatan ya, dokter, calon dokter. Yang kedua, prinsip dasar kerja obat antibiotik dan penggolongan dari antibiotik. Jadi antibiotik itu ada golongan-golongannya. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar terjadinya interaksi obat, ya baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik. Yang keempat adalah prinsip dasar kerja antibiotik berdasarkan mikroorganisme yang menginfeksi. Kemudian yang kelima, mekanisme kerja, efek samping, dan beberapa efek toksik serta indikasi antibiotik. Nah, di sini bedanya adalah prinsip dasar kerja dan mekanisme kerja ini terkait dengan efek samping dari antibiotik tersebut, sehingga saya membedakannya menjadi poin yang berbeda. Oke, nah ini adalah kriteria penilaian dari saya ya. Jadi kalau adik-adik nanti saat CBT itu nilainya di atas 87, tapi kuisnya nilainya jelek 0 misalnya ke 20 atau tidak aktif dalam pembelajaran ini, maka nggak mungkin dapat nilai A gitu ya. Nah kemudian 78 sampai kurang dari 87 A per B atau AB gitu ya nilainya. Kemudian 69 sampai 78 B, 60 sampai 69 itu BC, kemudian 51 sampai 60 C, 41 dan 51 D kurang dari 41 E gitu ya. Nah, apa aja yang item yang dinilai? Satu, sikap. Jadi misalnya kalian kesini pakai helm, nah itu gimana? Sikapnya jelek ya? Atau kalian di sini ngejek temannya, nah, atau sambil nelpon, nah itu jelek sikapnya ya, nggak mungkin dapat 20%. Ya, jadi sikap tuh nilainya ada 20%. Kemudian keterampilan kalian, jadi kalian bisa bertanya atau bisa menjelaskan apa sih itu antibiotik. Jadi nanti kan ada pertanyaan dari saya. Kemudian kuis yang dilakukan setiap 2 minggu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah definisinya. Jadi antibiotik itu adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik ya, yang mempunyai efek menekan atau oleh bakteri. Garis bawah ya, oleh bakteri. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan antibiotik itu khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi. Jadi kalau pasiennya sudah infeksi, pasti bakteri infeksi bakteri yang pasti kita akan memberikan antibiotik gitu ya. Nah, meskipun di dalam bioteknologi dan rekayasa genetika itu juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman. Jadi kita juga bisa menilai sensitivitas dari bakteri ini terhadap antibiotik gitu ya. Nah, nanti kita belajar kultur ya di mata kuliah yang lain. Oke, fungsinya adalah fungsi dari antibiotik itu untuk pengobatan, untuk terapi. Sedangkan pentingnya antibiotik itu sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan yang sekunder. Jadi antibiotik itu memacu pertumbuhan. Jadi yang dimaksud dengan antibiotik adalah suatu zat yang dibuat oleh organisme hidup, terutama fungi dan bakteri yang dapat memerangi atau mematikan bakteri atau fungi yang dia sebagai lawannya gitu. Jadi dia juga sama berasal dari bakteri tersebut gitu. Antibiotik itu berasal dari biota itu juga gitu. Nah,
antibiotik yang banyak digunakan dalam pengobatan yang mungkin kalian sering temukan itu penisilin ya, golongan aminoglikoside. Terus aminoglikoside itu contohnya apa aja? Jadi ada streptomycin, gentamicin, kanamicin, paramomisin, gitu ya, neomycin, chloramphenicol, tetracycline, golongan macrolide dan fungistatistica. Nah, antibiotik pemacu pertumbuhan. Tadi kan ada bingung ya, kok bisa dia memacu pertumbuhan? Nah, jadi ethical clearance terlebih dahulu disetujui atau enggak. Nah, kemudian penggunaan antibiotik itu seperti pisau bermata dua, jadi dia bisa menyebabkan resistensi. Gitu. Nah, antibiotik sejarahnya ditemukan oleh Alexander Fleming ya pada tahun 1928. Nah, bagaimana prosesnya ada yang tahu nggak? Kenapa kok Alexander Fleming itu bisa menemukan penisilin? Ada nggak yang tahu ceritanya? Ada yang tahu ceritanya? Jadi Alexander Fleming itu dia menyimpan roti. Nah, mana rotinya itu tidak dimakan, dibiarkan sampai berapa lama, kemudian dilihat di situ ada bakteri di roti tersebut. Nah, terus kemudian diberikan penisilin, ya. Nah, ternyata bakteri tersebut mati setelah dilihat di mikroskop. Nah, jadi dilihat apa, diidentify apa bakterinya, kemudian setelah diberikan penisilin, dia bisa mematikan bakteri tersebut. Sehingga Alexander Fleming itu dikatakan sebagai penemu antibiotik pertama kali gitu ya. Nah, ini. Jadi dalam dosis yang tepat itu akan mampu secara aktif membunuh bibit penyakit ya atau bakteri dan mempunyai indeks terapi yang relatif aman ya. Kan dulu kita pernah praktikum diajarkan indeks terapi ya. Nah, indeks terapi sendiri itu diperoleh dari perbandingan dosis yang mengakibatkan kematian atau lethal dose ya, lethal dose dibandingkan dengan yang efektif untuk membasmi penyakit atau efektif dose ya. Sehingga di mana kita mengetahui indeks terapi itu adalah lethal dose dibagi dengan efektif dari dosis tersebut. Contohnya yang menyebabkan lethal dari misalnya di sini amoxicillin misalnya letalnya itu 4.000. Contoh ini 4.000. Sedangkan dia memiliki efek di dosis 500. Berarti 4.000 dibagi 500 berapa? Indeks terapinya 4.000 bagi 500. Silakan yang di belakangnya. Ya, berapa Mas? Ya, berdiri Mama. Nih. Ya. Ya, betul. Jadi 4.000 dibagi 500. Nah, begitu juga. Jadi kalian harus cepat ya, nanti kalau ketemu pasien atau koas ditanya berapa indeks terapi dari obat ini. Nah, kamu tahu harus cari tahu, memang cari tahunya di Google ya, berapa lethal dose dan berapa efektif dose-nya gitu. Nah, sama juga untuk penilaian misalnya pasien terinfeksi pneumonia, kamu untuk koreksi PSA score-nya atau risk class dan mortalitasnya, nah itu harus cepat ada rumusnya ya. Nah, ini diingat salah satu rumus yang saya berikan. Terus kemudian jadi nilai indeks terapi yang semakin tinggi maka itu menunjukkan antibiotik yang semakin aman. Waktu itu penelitiannya pada ayam. Nah, kalau pada manusia sama juga seperti itu gitu ya. Karena saat diagnosa penyakit yang sudah pasti gitu. Nah, kalau masih belum pasti ini infeksinya apa ya gitu, nah itu bisa diberikan yang spektrum kerja luas. Nah, kalau berdasarkan broad spektrumnya ya ada yang bisa untuk bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya itu adalah tetracycline dan chloramphenicol. Nah, kalau berdasarkan sifatnya masih ingat ada yang namanya bakteri bakteri statik, sama satu lagi bakteri apa? Selain bakteri statik, bakteri sida. Jadi kalau bakteri statik, contoh infeksinya itu 10, dia tidak akan bisa berkembang bakterinya jadi 20, 30 nggak bisa karena kita sedang memberikan antibiotik yang sifatnya bakteriostatik. Nah, kalau bakteri sida dari yang jumlahnya 10 dia bisa jadi 0 karena dibunuh. Nah, itu ingat perbedaannya ya.
Terus kalau berdasarkan struktur kimianya itu ada 8 golongan. Nah ini wajib sekali kalian hafal dan tahu. Yang pertama penisilin, kemudian aminoglikosida, fluoroquinolone, peptida, makrolid, tetrasiklin, sulfonamid, dan diamopyrimidin gitu ya. Nah nanti kalian ingat apa aja contoh obatnya dan juga dosisnya. Nanti saya berikan ya. Nah, penisilin itu merupakan antibiotik yang bersifat bakterisida atau membunuh. Nah, ini mana yang bakteriostatik dan mana yang bakterisida. Nah, kalau aminoglycoside itu mengandung amino dan glikosida yang langsung bekerja pada ribosom dari bakteri. Dia cara kerjanya adalah menghambat sel dan menghambat dia menghancurkan membran sel dan menghambat sintesa protein. Jadi bakterinya udah nggak bisa tumbuh atau mati langsung gitu. Kalau bakteriostatik dia mempertahankan pertumbuhan bakteri itu. Nanti kita lihat ya di praktikum itu di kultur kalau yang bersifat bakteriostatik maka jumlahnya tetap sama, tapi kalau yang bakterisida itu pasti jumlahnya jadi lebih sedikit gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam contoh penyakitnya juga. Nah, di sini juga ada menjelaskan tentang fluoroquinolone. Nah, di mana dia ditemukan oleh Lesher di tahun 1962. Yang bertanya ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Mungkin berdiri dan menyampaikan name-nya ya dan serta pertanyaannya. Terima kasih dokter atas waktunya. Di sini saya juga bertanya sebelumnya. Pertama, saya ada ini di 189. Tadi dokter sudah menjelaskan terkait dengan bahwa antibiotik itu dapat menyebabkan resistensi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menguji resistensi dari antibiotik itu sendiri? Terima kasih. Saya kalau berbicara dengan yang 1.2.3 saya izin bertanya dokter, apakah ada perbedaan antara antibiotika dan juga disinfektan? Terima kasih dokter. Ya, jadi tadi tidak ada disinggung. Memang kalau kita tahu disinfektan itu juga dia bisa membunuh bakteri seperti itu. Nah, perbedaannya antara antibiotik dan disinfektan, kalau antibiotik itu dia tidak sampai mengubah keadaan lingkungannya sehingga mati. Jadi antibiotik tadi ada dua sifatnya, yaitu bakteriostatik dan bakteriosida. Sedangkan kalau disinfektan itu dia akan mengubah pH lingkungan bakteri tersebut sehingga bakteri pasti mati karena dia tidak bisa hidup di sana. Itu aja perbedaan. Itu gitu ya. Itu mungkin saya berharap teman-teman adik-adik di sini bisa paham ya dari apa materi yang saya berikan. Nanti saya kirimkan juga supaya saya upload di Spada. Jadi saya kirimkan juga materinya. Nah, itu bisa diakses dan dipelajari lagi. Kalau ini kan materinya yang kita ini aja singkat-singkat aja ya. Nanti mungkin lebih jelasnya contoh itu antibiotiknya apa, dosisnya berapa gitu ya, supaya enak dipelajari. Itu ya, terima kasih banyak, semoga sukses. Saya doakan kalian nanti untuk masuk rotasi klinik yang lancar. Terima kasih. Masih dari admin kedua dengan 1A0231024. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan dokter tadi. Jika misalnya pasien dalam kasus infeksi jamur, apakah kita bisa menggunakan antibiotik sebagai terapinya? Dan jika tidak, kira-kira seberapa jauh perbedaan untuk terapi infeksi jamur dengan antibiotik? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi dari tadi saya membahas jamur dan antibiotik juga. Nah, jadi pada infeksi jamur, ya contohnya misalnya Listatin ya, itu diberikan pada pasien dengan, kalau kita sudah lihat ada KOA positif, terus kemudian dia dikatakan terinfeksi kandidiasis. Nah, maka kita bisa dibarengi dengan antibiotik, tapi itu kurang tepat karena yang harus diberikan kalau untuk infeksi jamur adalah anti jamur. Kemudian kalau infeksi bakteri ya kita harus memberikan antibakteri. Itu yang seharusnya. Nah, tapi nanti pada seiring berjalan waktu di kehidupan nyata di rumah sakit, nah maka kalian akan melihat karena infeksinya bukan cuma jamur, tapi juga bakteri. Nah, makanya kalian mungkin, loh
Ini padahal ada jamur, tapi dilihat lagi ada bakterinya nggak, sehingga diberikan antibakteri. Bahkan antibakterinya bukan cuma satu, tapi bisa dua, dan itu secara injeksi dengan dosis yang maksimal. Gitu. Jadi orang Indonesia nih udah ini banget, sudah begitu sakit udah langsung jamur bakteri gitu. Jadi langsung dia tuh pokoknya orang Indonesia datang dengan pneumonia sudah. Misalnya contoh, datang dengan pneumonia dengan PSI score yang risk class 4 sampai 5, jadi mortality-nya tinggi gitu, sehingga antibiotik yang diberikan nggak cuma satu, tapi itu pun juga berdasarkan dari kulturnya. Nah kita jadi berpacu pada sepsis, jadi kita mencegah supaya tidak sepsis itu, makanya diberikan antibiotik juga. Itu nih. Ada lagi yang mau bertanya? Izin perkenalkan diri, saya Alia dengan NH 1A 0231013. Izin bertanya, dokter, apakah untuk antibiotik ini dijual secara terpisah nih? Karena beberapa cerita yang lalu pernah saya dengar bahwa amoxicillin ini bisa dibeli di apotek. Ya, baik. Jadi antibiotik, terima kasih pertanyaannya. Jadi antibiotik itu tidak bisa dibeli secara bebas. Antibiotik harus diresepkan untuk membelinya. Nah, mengapa seperti itu? Agar tidak terjadi resistensi antibiotik tadi. Nah, contoh, kalau antibiotik bisa diberi secara bebas, dia bisa membeli, oh kemarin saya batuk pilek, langsung aja bom pakai amoxicillin, misalnya kayak gitu, langsung minum antibiotik ya, tanpa menunggu atau tanpa ke dokter dulu minta resep dokter. Nah, itu besok pilek lagi, dia beli lagi secara bebas. Pasien akan membeli lagi secara bebas. Nah, besoknya lagi beli lagi. Nah, sampai pada suatu hari ketika membeli amoxicillin itu sudah tidak aman lagi. Nah, yang lebih parah kalau antibiotik dijual secara bebas, dia bisa mengakses yang dengan dosis yang lebih tinggi atau broad spektrum yang lebih luas, sehingga apa yang terjadi? Kesulitan sudah datang ke kita nggak tahu harus dikasih antibiotik apa, karena sebelumnya dia sudah bisa, dan waktu kita kultur ternyata resistensi terhadap banyak antibiotik. Jadi apa yang harus diberikan untuk menghilangkan infeksinya? Ya sudah, pasien jadi sepsis, ya gitu. Ya, mungkin. Nama saya Yuni, NIM 189. Tadi dokter sudah menjelaskan terkait dengan bahwa antibiotik itu dapat menyebabkan resistensi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menguji resistensi dari antibiotik itu sendiri? Terima kasih. Ya, baik, jadi kita ada namanya resistensi antibiotik. Nah, bagaimana cara mengujinya? Yang pertama kita bisa melakukan kultur. Nah, kemudian kita berikan antibiotik tersebut, atau kita lihat apa yang menjadi sensitivitas dari mikroorganisme yang ditemukan di kultur tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua caranya adalah kita jika tidak bisa kultur, kita memberikan antibiotik jika tidak membaik keadaan klinisnya, ya berarti dia dikatakan sebagai resistensi. Tanda klinis apa aja? Tanda dari inflamasi, demam, terus kemudian jadi kalor, dolor, terus tumor dan fungsiolesa. Tapi yang kita lihat kalau dalam infeksi bakteri itu hanya kalor dan dolornya saja, ya. Jadi kadang orang menjadi ternyata. Atau tanda gejala yang lain. Apa misalnya tanda gejala yang lain? Batuk misalnya. Nah, setelah diberikan antibiotik ini diinjeksi, misalnya ceftazidime ternyata tidak membaik, terus diberikan levo 350 mg per 24 jam tidak membaik. Nah, itu dikatakan dia mengalami resistensi antibiotik begitu. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Mungkin ada yang lain bertanya ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, apa namanya? Bakteri statik, sama satu lagi bakteri apa? Selain bakteri statik, bakteri sida. Jadi kalau bakteri statik, contoh infeksinya itu 10, dia tidak akan bisa berkembang bakterinya jadi 20, 30 nggak bisa, karena kita sudah memberikan antibiotik yang sifatnya bakteriostatik. Nah, kalau bakteri sida dari yang jumlahnya 10 dia bisa jadi 0 karena dibunuh. Nah, itu ingat perbedaannya ya. Tuh. Terus kalau berdasarkan struktur kimianya itu ada 8 golongan. Nah, ini wajib sekali kalian hafal dan tahu. Yang pertama penisilin, kemudian aminoglikosida, fluoroquinolone, peptida, makrolid, tetrasiklin, sulfonamid, dan diamopirimidin gitu ya. Nah, nanti kalian ingat apa aja contoh obatnya dan juga dosisnya. Nanti saya berikan ya. Nah,
Penisilin itu merupakan bakteri gram positif, itu apa saja? Silakan. Yuk, antara kalian berdua silakan. Apa antibiotik gram positif? Kalau ingat? Ya, disebut silakan. Bakteri gram positif. Apa aja? Ya, betul. Jadi harus ya Streptococcus ya. Oke, terus kemudian Streptomycin itu efek kerjanya misalnya letalnya itu 4.000. Contoh ini 4.000. Sedangkan dia memiliki efek di dosis 500. Berarti 4.000 dibagi 500 berapa? Indeks terapinya 4.000 dibagi 500. Silakan yang di belakangnya kalian. Ya, berapa Mas? Ya, berdiri apa? Nih. Ya. Ya, betul. Jadi 4.000 dibagi 500. Nah, begitu juga. Jadi kalian harus cepat ya, nanti kalau ketemu pasien atau koas ditanya berapa indeks terapi dari obat ini. Nah, kamu tahu, harus cari tahu, memang cari tahunya di Google ya, berapa lethal dose dan berapa effective dose-nya itu. Nah, sama juga untuk penilaian misalnya pasien terinfeksi pneumonia, kamu untuk koreksi PSI score-nya atau risk class dan mortalitasnya, nah itu harus cepat gitu. Ada rumusnya ya. Nah, ini intinya juga satu rumus yang saya berikan. Terus kemudian ada mutan atau transforman. Jadi kita juga bisa menilai sensitivitas dari bakteri ini terhadap antibiotik gitu ya. Nah, nanti kita belajar kultur ya di mata kuliah yang lain. Oke, fungsinya adalah fungsi dari antibiotik itu untuk pengobatan, untuk terapi. Sedangkan pentingnya antibiotik itu sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan yang sekunder. Jadi antibiotik itu memacu pertumbuhan. Jadi yang dimaksud dengan antibiotik adalah suatu zat yang dibuat oleh organisme hidup, terutama kesehatan ya, dokter, calon dokter. Yang kedua, prinsip dasar kerja obat antibiotik dan penggolongan dari antibiotik. Jadi antibiotik itu ada golongan-golongannya. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar terjadinya interaksi obat, ya baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik. Yang keempat adalah prinsip dasar kerja antibiotik berdasarkan mikroorganisme yang menginfeksi. Kemudian yang kelima, mekanisme kerja, efek samping, dan beberapa efek toksik serta indikasi antibiotik. Nah, di sini bedanya adalah prinsip dasar kerja dan mekanisme kerja ini terkait dengan efek samping dari antibiotik tersebut, sehingga saya membedakannya menjadi poin yang berbeda. Oke, nah ini adalah kriteria penilaian dari saya ya. Jadi kalau adik-adik nanti saat CBT itu nilainya di atas 87, tapi kuisnya nilainya jelek 0 misalnya ke 20 atau tidak aktif dalam pembelajaran ini, maka nggak mungkin dapat nilai A gitu ya. Nah, kemudian 78 Alexander Fleming itu dia menyimpan roti. Nah, di mana rotinya itu tidak dimakan, dibiarkan sampai berapa lama, kemudian dilihat di situ ada tumbuh bakteri di roti tersebut. Nah, terus kemudian diberikan penisilin, ya. Nah, ternyata bakteri tersebut mati setelah dilihat di mikroskop. Nah, jadi dilihat, identify apa bakterinya, kemudian setelah diberikan penisilin, dia bisa mematikan bakteri tersebut. Sehingga Alexander Fleming itu dikatakan sebagai penemu antibiotik pertama kali, gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga kita harus mempelajari dulu, jadi antibiotik mana yang tepat untuk kita berikan pada pasien-pasien dengan infeksi apa, misalnya infeksi Pseudomonas, terus infeksi Streptococcus. Nah, itu yang mana gitu ya. Nah, dari mana kita tahu? Pertama dari tanda dan gejala yang dimiliki oleh pasien. Terus yang kedua, ada yang bisa tahu? Coba saya tanya, Haris, silakan, dari mana kita mengetahui antibiotik apa yang bisa kita berikan selain kita mengetahui dari tanda dan gejalanya? Silakan. Ya, berdiri ya, silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Ya.
Ya betul, sekali ya dari kultur. Jadi kultur bukan cuma kultur sekutu, tapi bisa juga kultur apa? Discharge bisa ya. Jadi bisa dengan discharge kalau ada infeksi pada saluran kemih atau urin. Nah, kriteria penilaiannya satu, tes tertulis. Nah, di mana itu nanti kalian akan dapatkan di CBT ya, computer based test. Terus ada kuis yang dilakukan setiap 2 minggu sekali gitu. Nah, selain itu ada keterangan. Nah, bagaimana cara mengujinya? Yang pertama kita bisa melakukan kultur. Nah, kemudian kita berikan antibiotik tersebut, atau kita lihat apa yang menjadi sensitivitas dari mikroorganisme yang ditemukan di kultur tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua caranya adalah kita jika tidak bisa kultur, kita memberikan antibiotik jika tidak baik keadaan klinisnya, ya, berarti dia dikatakan sebagai resistensi. Keadaan klinis apa aja tanda dari inflamasi? Demam, terus kemudian jadi kalor, dolor, terus tumor dan fisiolesa. Tapi yang kita lihat kalau dalam infeksi bakteri itu hanya kalor dan dolornya saja, ya, gitu. Jadi kadang orang menjadi kemerahan atau tanda gejala yang lain. Apa misalnya tanda gejala lain? Batuk misalnya. Nah, setelah diberikan antibiotik ini diinjeksi misalnya ceftazidime ternyata tidak membaik, terus diberikan levo 240 mg per 24 jam tidak membaik, nah itu dikatakan dia mengalami resistensi antibiotik. Gitu. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya silakan. Kita berdiri maju ke sini ya. Bandingnya silakan. Baik, dokter, terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri, saya Alia dengan nomor 1A 023-113. Izin bertanya, dokter, apakah untuk antibiotik ini dijual secara terpisah nih? Karena beberapa cerita yang lalu pernah saya dengar bahwa amoxicillin ini bisa dibeli di toko. Ya, baik. Jadi antibiotik, terima kasih pertanyaannya. Jadi antibiotik itu tidak bisa dibeli secara bebas. Antibiotik harus diresepkan untuk membelinya. Nah, mengapa seperti itu? Agar tidak terjadi resistensi antibiotik tadi. Nah, contoh kalau antibiotik bisa dibeli secara bebas, dia bisa membeli, oh kemarin saya batuk pilek, langsung aja bom pakai amoxicillin, misalnya gitu, langsung minum antibiotik ya, tanpa menunggu atau tanpa ke dokter dulu di resep dokter. Nah, itu besok pilek lagi, dia beli lagi secara bebas. Pasien akan membeli lagi secara bebas. Nah, besoknya lagi beli lagi. Nah, sampai pada suatu hari ketika membeli amoxicillin itu sudah tidak bermanfaat. Nah, yang lebih parah kalau antibiotik dijual secara bebas, dia bisa mengakses yang dengan dosis yang lebih tinggi atau broad spectrum yang lebih luas, sehingga akan terjadi kesulitan sudah datang ke kita nggak tahu harus dikasih antibiotik apa, karena sebelumnya dia sudah bisa, dan waktu kita kultur ternyata resistensi terhadap banyak antibiotik. Jadi apa yang harus diberikan untuk menghilangkan infeksinya? Ya sudah, pasien jadi sepsis, ya itu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya dokter. Perkenalkan saya Karyana India dengan nomor 1A 023-104. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan dokter tadi. Jika misalnya pasien dalam kasus infeksi jamur, apakah kita bisa menggunakan antibiotik sebagai terapinya? Dan jika tidak, kira-kira seberapa jauh perbedaan untuk terapi infeksi jamur dengan antibiotik ini? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi dari tadi saya membahas jamur dan antibiotik juga. Nah, jadi pada infeksi jamur, ya contohnya misalnya Nystatin ya, itu diberikan pada pasien dengan, kalau kita sudah lihat ada KOA positif, terus kemudian dia dikatakan terinfeksi kandidiasis. Nah, maka kita bisa dibarengi dengan antibiotik, tapi itu kurang tepat karena yang harus diberikan untuk infeksi jamur adalah anti
jamur. Kemudian kalau infeksi bakteri ya kita harus memberikan antibakteri, itu yang seharusnya. Tapi nanti pada seiring berjalannya waktu di kehidupan nyata di rumah sakit, nah maka kalian akan melihat karena infeksinya bukan cuma jamur, tapi juga bakteri. Namanya kalian mungkin, loh ini padahal ada jamur, tapi dilihat lagi ada bakterinya nggak, sehingga diberikan antibakteri. Bahkan antibakterinya bukan cuma satu, tapi bisa dua, dan itu secara injeksi. Nah, dosis yang maksimal. Jadi orang Indonesia nih udah ini banget, sudah begitu sakit udah langsung jamur bakteri gitu. Jadi langsung dia tuh pokoknya orang Indonesia datang dengan pneumonia sudah, misalnya contoh datang dengan pneumonia dengan PSI score yang base kelas 4 sampai 5, jadi mortality-nya tinggi gitu, sehingga antibiotik yang diberikan nggak cuma satu, tapi itu pun juga berdasarkan dari kulturnya. Nah kita jadi terpacu pada sepsis, jadi kita mencegah supaya tidak sepsis itu, makanya diberikan antibiotik juga. Tunggu, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Wah ini banyak yang cewek ya bertanya. Ya silakan, yuk. Yang cowok menjawab aja tadi ya. Ya silakan. Kesempatannya dokter, perkenalkan saya Putri Wijaya dengan nomor 1 Saya izin bertanya dokter, apakah ada perbedaan antara antibiotika dan juga disinfektan? Ya, jadi tadi tidak ada disebut. Memang kalau kita tahu disinfektan itu juga dia bisa membunuh bakteri seperti itu. Nah perbedaannya antara antibiotik dan disinfektan, kalau antibiotik itu dia tidak sampai mengubah keadaan lingkungannya sehingga mati. Jadi antibiotik tadi ada dua sifatnya, yaitu bakteriostatik dan bakteriosida. Sedangkan kalau disinfektan itu dia akan mengubah pH lingkungan bakteri tersebut sehingga bakteri pasti mati karena dia tidak bisa hidup di sana. Itu disinfektan. Itu gitu. Ya, itu mungkin saya berharap teman-teman adik-adik di sini bisa paham ya dari apa materi yang saya berikan. Nanti saya kirimkan juga, selain saya upload di Semada, nanti saya kirimkan juga materinya. Nah itu bisa diakses dan dipelajari lagi. Kalau ini kan materinya ya kita ini aja ya, singkat-singkat aja ya. Nanti mungkin lebih jelasnya contoh itu antibiotiknya apa, dosisnya berapa, ya supaya enak dipelajari. Itu ya, terima kasih banyak, semoga sukses. Saya doakan kalian nanti untuk masuk rotasi kliniknya lancar. Terima kasih.